Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amna bil iman wal islam. Salatu wassalamu ala mutalazimin ila nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala fi haditsis sahih, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah dan kesempatan untuk senantiasa sujud dan tabarruk kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan kezahiran kezaliman menuju ke zaman yang terang-benderang seperti yang kita lihat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita kitab Nasahat, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kajian kita pada pagi hari ini kita melanjutkan dari pertemuan kita yang hari kemarin, yaitu kalau kemarin di makalah ke-7 dan 8, maka sekarang di makalah ke-9 kitab Masaihul Iman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makalah yang ke-9. Wal maqalatu tasi'ah an Sufyan as-Sauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan as-Sauri. Siapa beliau? Wa Syekhul Islam Malik, jadi guru atau imam besarnya Imam Malik. Beliau menyampaikan, ini kalau saya terangkan begini, kalau diterangkan begini ada urungnya, itu ada langsung dari penjelasannya, gitu ya. Jadi lebih singkat supaya tidak motong waktu. Jadi kalau misalkan kita kembali ke kitabnya, maka di awalnya itu ada begini. Nah, ini ada keterangannya. Ini langsung dari kitabnya Masaihul Iman. Kullu maksiatin an sahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu maksiatin an kibri fa innahu la yurja ghufranuha li'anna maksiata iblisa kana asluha minal kibri wa zallata adam kana asluha minas sahwa. Dari penjelasan ini biar nanti mudah dipahami, saya bimbingkan waswa. Dari Sufyan as-Sauri, bahwa Syekhul Islam Malik kullu maksiatan, dia menjelaskan bahwasanya kemaksiatan na'isyatun an syahwatin, itu karena syahwat itu bisa diharapkan ampunannya dari Allah. Dari Allah. Ai istiyaqun nafsi ila shay'in
fa innahu yurja ghufranuha ay al-ma'siyah wa kullu ma'siyatin nasa'at an kibari. Tapi setiap maksiat dari sikap sombong tidak dapat diharapkan ampunan. Ai dawa al-faslun fa innahu la yurja ghufrana li anna masyatu iblis kana asbuh. Karena kedurhakaan, kesombongan itu bagian dari sikapnya iblis. Artinya apa? Iblis itu diusir dari surga karena kesombongan. Ana khairun minhu. Ini bahayanya sombong. Jadi ketika kita itu ada kesalahan, berbuat dosa karena nafsu kita, tapi tidak ada rasa sombong, paling tidak itu bisa diharapkan ampunannya. Karena khilaf, kita itu manusia yang lemah, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Beliau maksum, dijaga oleh Allah. Sedangkan kita tidak. Maka tidak ada manusia yang suci. Semuanya bisa terjadi salah dan punya kesalahan. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan Allah mafhum tentang hal itu. Masalahnya ketika itu kesombongan. Minal kibari yaz'amu annahu kharru min sayyidina Adam. Sebagaimana disampaikan oleh iblis, saya ini lebih baik dari kamu. Saya ini lebih hebat. Karena asluha minas sawati bi sababi istiyaqi ila dawati sabri saja sawati maniyah. Jadi kalau dulu itu Nabi Adam itu karena syahwat, keinginan memenuhi permintaan istrinya Hawa dan godaan iblis, maka doanya Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi yang sangat populer dan kita dibiasakan untuk berdoa itu apa doanya dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Allah. Ya Allah, kami telah berbuat zalim, salah kami terbujuk rayu oleh setan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya enggak Engkau ampuni dan Engkau sayangi ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang yang rugi. Karena semua itu karena rahmatnya Allah. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan menahan hawa nafsu itu penting, meskipun susah. Kenapa? Hadiahnya surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kok manusia itu takut kepada Allah dan dia merasa bahwa Allah sangat agung, besar, maha atas segala sesuatu, bisa melihat kita dimanapun keadaannya dan kondisinya, tahu, sehingga ia bisa menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga dia. Makanya susah. Kalau gampang dipasangin agak jalan. Gampang ya, dipasangin kulkas, TV, mobil gampang. Karena surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiat wa salasun muhlikat. 3 hal yang menyelamatkan dan ada 3 hal yang membinasakan.
Hadisnya sahih. Riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat nomor 545. Tiga hal yang membuat orang sukses. Fataqwallahu fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah di dalam kondisi tersembunyi maupun terlihat. Kondisinya sama, frekuensi keimanannya sama. Wal qawlu bil haqqi fir ridha was berucap yang benar, meskipun yang benar dalam arti yang diridhai Allah, meskipun dalam kondisi yang ridho senang hati maupun dalam kondisi marah. Karena kita kadang kalau kondisinya marah ngomong kita ngawur, gitu semuanya karena emosi. Setan datang. Wal qasdu fil ghina wal faqri. Kondisinya tetap sederhana meskipun dalam keadaan kaya maupun miskin biasa. Ini tiga hal. Sedangkan yang menghancurkan apa? Yang membinasakan apa? Fasuhun muta'. Suhun muta'. Sikap bakhil yang dituruti. Wa hawa muttabah, hawa nafsu yang terus diikuti. Wa ijabul mani bi nafsi. Kekaguman seseorang atas dirinya, merasa dirinya paling hebat. Tidak ada saya, tidak jadi kegiatan ini. Tidak ada saya, bla 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 bla. Tidak saya tidak hadir, banyak sekali. Ini yang menjadikan merusak, menghancurkan. Hadil munjiatus salasul lati kana Nabi yas'ala rabbah fayaqul. Makanya Nabi itu senantiasa berdoa agar terjaga. Doanya Nabi itu Allahumma wa as'aluka khasyatika fil ghaib wa syahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa senantiasa takut kepadamu dalam kondisi sepi maupun ramai. Was'aluka kalimatul haqqi ridha wal ghadab. Ya Allah, aku memohon kepadamu senantiasa perkara yang benar, yang baik, meskipun dalam kondisi marah maupun ridha dalam kondisi tenang. Was'aluka qasda fil ghina wal faqr. Dan aku memohonnya pada Rasulullah, doanya begitu baik. Orang terbaik aja doanya begitu, apalagi kita. Ini baru. Wa mizan salatun ilajati li hadil amr. Inilah pengobat daripada sakit. Fa khasyatullahi muqabalatun littiba'il hawa li'annaha namna'uha. Ini menjadi apa? Obat ketika kita takut, sehingga ini apa? Menahan hawa nafsu di kita. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor hadis 91. Jadi nomor hadis Muslim ada beberapa, ada A, B, C, kayak itu bawahnya nih. Nomornya sama. Apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Karena kesombongan itu adalah milik Allah, bukan milik hamba. Qala rajul inna rajula yuhibbu an yakuna sawbu hasanan wa na'lu hasanah. Lalu seorang bertanya, bagaimana ya Rasulullah dengan seorang yang suka pakai baju yang bersih, wangi, dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, lain bisa menjadi dalil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sebagai rasa syukur atas nikmat Allah, maka kita pakai pakaian yang terbaik. Kadang jangan sampai terbalik. Nah, kondangan bajunya wangi, baik,
ketika sholat ngepir apa gimana? Yang terbaik saya sampaikan, niatkan ketika kita ke masjid, mandi ya Allah, karena saya ini ingin ibadah menghadap kepada. Diniatkan begitu. Al-kibru batrul haq wa qamdun nas. Dan sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hati-hati. Lek kita itu menolak kebenaran, itu termasuk sombong. Diberitahu yang baik yang benar, tapi menolak mentah-mentah. Ma'udzubillah. Di dalam lanjutan yang menyampaikan, la yadkhuluna ahadun fi qalbi misqala habatin hardalin minal iman. Tidak akan masuk neraka, bayangkan. Seseorang yang di dalam hatinya, hati kita ini terdapat sebutir biji sawi keimanan. Masyaallah. Allah itu luar biasa saya. Wala yadkhulul jannah ahadun fi qalbi misqala hardalin habatin hardalin min kibriyah. Dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebutir biji sawi kesombongan. Begitu dahsyatnya, begitu dahsyatnya. Bahkan dikisahkan diriwayatkan Imam Bukhari hadis 84. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulullahu alal jannah al-jannatu yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi ahlan nar. Anna Rasulullah yaqulu duru man wajadtum bi qalbi misqala habatin hardalin minal iman. Nanti itu nih, ketika Allah memasukkan penduduk surga itu ke surga dan dimasukkan siapapun yang dikehendakinya dengan rahmatnya itu, lalu juga dimasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Naudzubillah. Bayangkan nih, Allah itu. Lalu Allah itu berlihatlah wahai malaikat, siapa kalian cek di neraka ada hamba yang masih punya iman kecil saja. Kalau punya sebutir biji saja iman, padahal sudah di neraka ini, keluarkan wahai malaikat, keluarkan. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam kondisi hangus gosong. Habis itu, dimasukkanlah ke sungai kehidupan. Ada yang nyebut dalam bahasanya finahlil hayati aul hayat, atau sungai kehidupan. Kita dicuci, dibersihkan. Nah, ketika kita dimasukkan ke sungai tadi, dicuci karena kita punya sebutir biji sawi keimanan, jangan sampai ada iman. Bayangkan. Maka kita menjadi bersih lagi, dan kita itu laksana tumbuhan yang baru, tumbuh mekar. Bayangkan kita itu kalau nandur cabai lah, baru tumbuh kan senang, kelihatan masih segar, tumbuhan. Kalau kecil gitu, itu masih itu bayangkan, masya Allah. Bagaimana indahnya, bahkan itu tidaklah kalian melihat bagaimana dia keluar kuning, bengkok langkungil, kecil bengkok. Masya Allah. Seperti itulah kita nanti kalau punya iman. Jangan sampai hilang dalam diri kita. Maka ketika sampaikan ala ukhbirukum bi ahli nar, kata Rasulullah, maukah kalian aku beritahu siapa ciri-ciri penghuni neraka? Qalu bala, mau ya Rasulullah. Namanya sahabat. Kullu utulin jawatin mustakbirin. Orang itu yang keras, kasar, tamak, lagi rakus, waku, watos dengan orang cewek. Didik kamu. Jadi bisa dulu lagi. Oh cepet, hati ini tuh petang hati kok waku. Itu adalah ciri-ciri orang penghuni neraka. Kenapa kok begitu? Inilah makanya Allah menyampaikan dalam surah An-Nahl 23. Innahu la yuhibbul mustakbir. Allah tidak senang dengan orang sombong, angkuh. Karena itu adalah milik Allah, bukan milik kamu. Itu
adalah bagian tadi yang saya jelaskan dari makalah yang ke-9. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Tidak ada makalah, saya teruskan dulu. Makalah yang ke-10. Artinya apa yang di makalah ke-9 tadi? Sungguh kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjauhi sikap sombong. Dalam segala hal, merasa paling paling pintar, paling soleh, paling kaya, paling ganteng, paling cantik. Maka itu harus kita singkirkan jauh-jauh dari diri. Justru semua kenikmatan itu kita jadikan sarana untuk ketaatan kepada Allah. Dengan berusaha semaksimal mungkin, karena kita ini manusia, bisa jadi salah, bisa jadi lalai, hilang. Maka cepat-cepatlah kita istighfar kepada Allah. Lainnya diterangkan di bab 10, di makalah ke-10 maksud saya. Kemudian makalah ke-10 masih ada hampir kaitannya. Al-maqalatul asirah ia ba'du zuhad, artinya bagian dari ahli zuhud. Zuhud itu saya sampaikan tidak harus orangnya itu pakaiannya terus sombong-sombong dan tidak. Tapi zuhud adalah sikap, bukan sekedar pakaian. Saya pernah sampaikan, saya punya teman bajunya itu ngepil, mengatakan bagaimana menghadap Allah pakaiannya ngepil. Mestinya dicuci yang baik, dibersihkan, jangan sampai bau. Kita cuma memakan tadi hadisnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Khudu kalau dan khudu zinatakum inda kulli masjid. Kita bawa rasa syukur, terima kasih ya Allah untuk anugerahkan kepada pakaian ini, rizki sehingga aku bisa membeli pakaian ini untuk menghadap kepada Allah. Maka diniatkan apa? Semuanya untuk ibadah. Makanya kalau mengajar dibiasakan berdoa. Nama doa ini kalau mengajar pakai baju ada yang apa? Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluq. Ya harus apa? Diusahakan doa-doa apa? Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Harus apa? Dibiasakan. Ringan. Tapi itu bagian kita syukur kepada Allah atas sekali. Wa humul ladzina ikhtaru dunya wa lam yuballu biha bal akhudhu minha qadra darurati. Salah sekali. Barang siapa berdosa di sini diterangkan ini. Man adan nabadan ban menerangkan yang tebal-tebal ini maksudnya ini belum ada dari atasnya ini adalah yang tebal-tebal ini yang dijabat tebal. Wa huwa yadhhak, kok dia itu sambil tertawa. Fa inna Allah yadkhulahu nar wa huwa maka kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka menjadi menangis. Berbuat dosa kok tertawa. Kok senang? Waman ata'a wa yabku, kok ia memohon kepada Allah, taat kepada Allah dalam kondisi nangis sedih karena masih banyak kesalahan, rasa khauf, roja. Fa inna Allah ta'ala yadkhul jannah wa yadkhul, maka kalau dia akan dimasukkan ke dalam surga sedangkan dia dalam kondisi tertawa. Makanya umul ladina tarabutina wal bal akhudhu min yaqtar darwati. Dalam kitab Al Zuhud secukupnya dalam arti apa? Ya sesuai saja, enggak berlebih-lebihan. Berbuat maka ia mengambil itu sekedar keperluan yang dibutuhkan saja. Man adan nabadan, maka barang siapa berbuat suatu dosa dengan tertawa, menanggung dosa dengan perasaan gembira atas dosa itu, sesungguhnya Allah
akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan menangis. Kan banyak minum-minuman tertawa, dugem tertawa, bermaksiat dengan gembira, ngerasani tetangga juga dengan gembira. Iya betul. Lecah, senyum sana senyum itu senyum. Oh iya, lalu gue gimana? Berbuat dosa pertama, Allah. Maka kelak ia akan menjadi menangis. Dan sebaliknya, orang yang takut telah menyepelekan kewajibannya, khilaf. Ya Allah, tadi kok begini sih? Astagfirullah. Maka sesungguhnya Allah akan masukkannya ke surga dengan penuh kegembiraan, karena saat dia menjadi orang bertaubat. Padahal yafrahu ghayatul farh, puncaknya gembira karena tercapainya permohonannya, memohon terus kepada Allah, maka dia telah akan gembira. Ya. Di dalam hadis lain kok bisa begini? Ini Rasulullah SAW bersabda, hujibatin nar bisahwat wa hujibatul jannatu bil makar. Neraka itu terhijab dengan syahwat, hal yang menyenangkan nafsu. Sedangkan surga terhijab dengan hal yang tidak disenang. Bangun subuh enak, tidur melukar, harus enak WA, lihat HP dari baca Al-Quran. Lebih senang bicarakan orang lain daripada berzikir. Dan banyak, coba kita renungkan, banyak masyarakat yang menyenangkan. Makanya bahkan dia menyampaikan, ad-dunya siddul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Penjaranya orang nggak bisa kemana-mana, terkekang. Sama, kita tidak boleh begini karena adalah syariat. Tidak boleh bebas kembali bergaulan bebas karena syariat. Dan banyak hal. Wajannatul kafir. Kalau orang kafir kok kayak enaknya kayak surga. Dia bersenang-senang di dunia ini, padahal hanya sementara. Ya ini hadisnya sahih dalam muttafaqun alaih. Maka dengan seperti itu perlu adanya penyesalan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Anfal itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Gemetar, pernah enggak kita gemetar, kawan? Coba kita merenung, pernah enggak jalan baca kisah Nabi, baca tentang ayat-ayat, langsung kita berbismillah, gemetar hati. Kalau tidak, coba kita gali lagi, kenapa begitu kakunya diri kita itu melihat kebenaran? Kalau orang biasa tersentuh hatinya, menangis, bukan karena cengeng. Ternyata para sahabat juga begitu mudah menangis ketika dia melihat keagungan Allah. Bermaksiat, merasa dirinya belum kurang, masih kurang amal, maka ia dengan sedihnya melakukan menangis, maksudnya menyesal. Bahkan Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis atau berbicara begini, maksudnya kan jadi hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Bagaimana menyampaikan? Baik. Ainani la
dasar la tamassuhanna, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis takut karena Allah. Jangan-jangan kita ini sudah ibadah, tapi bukan ada riya. Bagaimana diterima ibadah kita? Kita masih ada salah, sedangkan Allah Maha Pengampun. Begitu luasnya ampunan Allah, begitu besarnya rahmat Allah, begitu agungnya. Kita mesti merenungi. Begitu bahagianya kita ketika nanti Rasulullah menolong kita, mana umatmu. Itu yang luar biasa. Itu adalah bagian dari nikmat. Dan kita takut. Satu sisi karena nanti kelak insya Allah semoga kita diberikan syafaat, dicari oleh Rasul, mana umatmu. Tapi satu sisi apa kita layak? Makanya ada syair Abu Nawas itu, ada yang pacar Abu Nawas yang populer itu, Ilahi lastu bil firdausi a'la. Ya Allah, aku ini tidak pantas surgamu ya Allah. Dengan kondisi itu sebenarnya tidak pantas. Saya kira dengan barang itu akan hidup. Wala aqwa ala naril jahil, tapi aku tidak mampu ya Allah cinta kepada Tuhan. Kan begitu ya. Saya tuh gampang tersentuh. Bayangkan, Ilahi abduka asinataka. Ya Allah, hamba ini datang yang penuh maksiat ini, banyak dosa yang datang kepadamu ya Allah. Mukiran bin dambin akhtar, yang penuh dengan dosa. Lalu bagaimana saya menanggungnya ya Allah? Loh, kita tidak berenung itu luar biasa. Muhasabah betul. Nah makanya kita mesti nangis itu bukan cengeng, karena rasa kita kepada Allah. Kalau tidak bisa nangis, tanyakan berarti begitu kakutkah, keraskah hati kita? Bahkan pernah kita takut terhadap siksa Allah. Ada sebuah hadis, uridat aliyal jannah wa nar, Nabi menyampaikan dalam khutbahnya, surga dan neraka ditampakkan kepada falam arakal yaum fil khair wasal, maka aku tidak melihat tentang kebaikan dan keburukan. Walau ta'lamuna ma'alamu, sekiranya wahai sahabat kalian itu mengetahui seperti yang apa aku ketahui, kata Rasulullah, la dhahitum qalilan wa kaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Qala, lalu ini hadisnya dari Anas bin Malik. Ketika mendengar itu Anas bin Malik, sekelas Anas bin Malik, sahabat, kalau kita bisa bagaimana? Fama ata ala sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumun asaddu minhu, tidaklah, kata sahabat Anas, tidaklah ada satu hari pun yang lebih berat bagi para sahabat selain hari itu ketika diomong Rasulullah. Qadur usan walau hayy, mereka menutupi kepala mereka sambil menangis sesenggukan. Padahal sahabat dekat Nabi, amalnya luar biasa. Nabi bilang langsung anut, diperintahkan tidak perlu nunggu, menangis. Dan bagaimana
mesti ingat ada 7 golongan di mana Allah akan memberikan naungan. Sab'atu yudhilluhullahu fi dhillatin yawma la dhillata illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan. Yang pertama adalah siapa yang diberi naungan? Al-imamul adil. Menjadi adil itu susah. Bahkan Imam Abu Hanifah ketika ditanya, wahai Abu Hanifah, apa yang kau minta? Kok kira-kira Allah ngasih minta satu permintaan? Misalnya iklan rokok loh ya. Satu permintaan. Apa yang diminta? Al-imamul adil. Bukan dirinya, tidak biasa minta pemimpin yang adil. Adil itu proporsional, sesuai, tidak harus sama. Kok anak punya anak SMA, SMP, SD, kasih uang saku semuanya 10.000 itu tidak adil. Tidak proporsional. Adil itu proporsional, sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, wasabun nasafi ibadi, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Rabbnya. Maka kita perlu didik anak kita dekat masjid, suka ngaji. Ya paling tidak bermain di lingkungan masjid itu tidak apa. Nanti disebutkan. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya tertarik dengan senang ke masjid. Makanya saya tuh lihat ada di Turki itu nih, di Turki itu bisa dicontoh di Indonesia. Di Turki itu masjidnya itu ramah anak, nggak hanya sekolah. Di belakangnya masjid itu tempat bermain. Nah kita kan kan gitu ya. Takutnya anak itu tidak tahu, nggak ngerti maksudnya. Jadikan itu mereka senang di masjid supaya hatinya tertarik ke masjid. Itu adalah bayangkan 7 golongan di dalamnya apa nanti. Ya sorry. Kemudian yang ketiga, warajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, karena Allah. Maka kita ini bertemu di masjid ini, ngumpul tiap hari, selain jagung tiap hari setelah kajian ini, kita ingatkan karena Allah. Maka ini menjadi nanti modal kita di akhirat. Yang termasuk hanya laki-laki, cuma benar sampai perempuan juga. Yang hatinya tergantung 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Suka bermajlis taklim. Makanya nanti ada satu hadis yang tidak sempat ambilkan. Nanti itu teman itu bisa memberikan syafaat ketika Allah izinkan. Kok kita ini di sini ya? Saya nggak pernah bisa. Kita diberi sahabat pilih temanmu. Kok jenengan semua di surga? Saya tuh baca diskusi beberapa surga. Terus maka cari temanmu yang di neraka. Atau ya Allah, mana temanku yang berbeda ke masjid? Mana ya temanku masjid? Ternyata nggak ada. Ya Allah, di neraka. Oh temanmu di neraka. Maka kita bersaksi, ya Allah, mereka dulu itu sama saya di masjid ngaji, di masjid Darul ya Allah. Tolong itu diambil sama Allah dari neraka. Bayangkan. Di surga, tolong ingat saya. Kemudian yang kelima,
Warajul talabatuhu imra'atun datat mansobil majamalin faqala inni akhafullah. Kemudian adalah seseorang laki-laki, dia diajak oleh perempuan yang cantik lagi kaya dan dia menolak. Aku takut Allah. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqu akhfa hatta la ta'lamu simaluhu ma tunfiqu bihi. Seseorang yang bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga hatta la ta'lamu simaluhu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kira-kira bagaimana ya? Bisa nggak? Maksudnya berikut. Kita itu ini menurut saya begini, menurut saya, kita itu mau sedekah ke orang, misalnya beli koran, harganya itu, mari beli, yang kita kasih 10.000, udah besar. Nah itu menurut saya pemahaman yang tidak tahu diri. Kita itu beli bukan karena butuh, karena menolong. Karena mereka itu merasa lebih dihargai. Saya pernah nyoba, udah saya ini sadian keluar gitu, lu nggak mau. Nah, untuk menghindari kita beli, kita nikmati makan, meskipun tidak putus sebenarnya. Ya sudah, yang di pinggir jalan itu ada ibu-ibu, itu beberapa orang. Mereka itu baru makan untuk anaknya. Kita belum ya. Wes usah. Mereka itu lebih senang terima. Tiba nggak langsung kita beri. Saya bukan mengemis gitu. Nah kita lebih memuliakan misalnya gitu, menghargai. Nah itu pemahaman saya. Kemudian yang terakhir, rajulun dzakara kalian fadzakara. Yang terakhir adalah seseorang yang menyebut Allah, mengingat Allah di tempat yang sepi, lalu kedua matanya meneteskan air mata karena nikmatnya, karena takut azabnya, karena bersyukur atas hal yang telah diberikan. Nah, ini hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian sedikit lagi, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mu'min yaradulu bau ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa alaihi wa innal fajir yaradulu bau kadzubab. Dubab itu nyamuk. Wa qala ala anfihi qala bi hakadha. Maksudnya begitu. Orang mukmin itu melihat dosa-dosanya, itu seolah-olah berada di kaki sebuah gunung yang akan menimpanya. Dosa sedikit aja sudah takut, ya astagfirullah. Ternyata orang yang durhaka bermaksud kepada Allah itu melihat dosanya itu biasa saja, seperti lagi nyamuk yang hinggap di hidungnya lalu diginikan. Nah, gitu nih. Makanya kita mesti selalu baca apa? Istighfar, astagfirullah, yang perbanyak istighfar. Ada sebuah tuba liman wajada fi suhufihi istighfar kasih. Sungguh beruntung kata seseorang nanti kalau di akhirat mendapati catatan amalnya ini banyak istighfar. Kita beristighfar. Nabi Rasul dijamin surga, dekat dengan Allah, diturunkan Al-Quran. Istighfar baik sholatnya rajin, tidak pernah berhenti. Luar biasa. Istighfar tiap hari. Kita tidak dijamin surga. Gimana? Tak kenal malaikat. Jangan baca istighfar. Ayo istighfar yang baik.
Sebanyak-banyaknya. Tidak ada 100. Kalau Nabi aja 70 sampai 100 di dalam hadis. Lalu bagaimana dengan kita berbagi? Bahkan Ibnu Taimiyah disampaikan oleh Ibnu Jauzi, ya guru. Ibnu Taimiyah itu kalau ada masalah dia istighfar 1000 kali. Nah kita istighfar berapa kali saja. Ini perlu kita lakukan. Makanya jangan bosan-bosan, saya selalu sampaikan. Sebelum terakhir kita berdoa dengan doa surat Al-Baqarah doa yang terakhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ini surat favorit saya, doa favorit saya. Kalau malam Pak saya selalu berusaha. Rabbana, kemarin merasa sampai dia yang awal-awal. Ini adalah termasuk ayat khusus di dalam ada Al-Fatihah sama surat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami ini lupa atau salah berbuat dosa. Rabbana tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada beban yang berat akibat dosa-dosa sebagaimana Engkau beban kepada orang-orang sebelum kami. Allah susah. Ya Allah, jangan beban itu. Ya Allah, jangan seperti itu. Orang yang bicara, ya Allah, padahal waya-waya. Ya Allah, saya jangan beban seperti itu. Nah, gitu ya. Rabbana wa hamna ma la tuqdir. Ya Allah, enggak mampu. Wa'fu anna wa'fu lana warhamna. Ya Allah, maafkan kami, ampunkan keluarga kami, rahmatilah kami. Anta maulana fansurna al-qawmil kafir. Senang Engkau lah menolong kami, tolongkan jalan kaum yang kafir. Pernah saya sampaikan, kafir juga berasal dari kata kafaro, berarti tertutup. Makanya orang banyak punya cover berasal dari bahasa Arab, kafir, menutup cover. Orang Islam yang tertutup tidak bisa. Itu deh, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Karena punya mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Ada yang tanyakan? Baik, jika tidak ada, mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratus. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin apa yang saya sampaikan belum berkenan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran dari Allah dan segala kekurangan